member yang suka sama dunia otomotif. Setelah ada Ola ya dengan mobil, dunia mobil, terus juga ada Amanda di segmen motor. Tapi walaupun dengan image feminim atau girly-nya itu, tapi dia ini tetap keren. Nah, kayak ini kayak apa ya? Brand-brand akan suka menurut gue gitu loh dengan Alia, kayak cocok gitu loh. Dia bisa memasarkan produk dengan photoshoot-nya. Cek. Ya, halo semuanya. Ya, opening ala Jessie ya. Oke, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini balik lagi ya, ketemu lagi sama gue. Gue upload lagi video karena Agustus cukup banyak video yang harus diupload ternyata belakangan ini. Setelah sebelumnya gue upload itu ada video birthday girl-nya Erin, terus ada graduation-nya Zizi. Oh, sebelum itu ada lagi ini react Amano Jakubata ya, belalang yang membangkang. Mungkin kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton video-video itu ya, 3 video sebelum ini. Dan ini di tanggal 26 Agustus kembali lagi di segmen Birthday Girl teman-teman. Kali ini gue akan bahas member yang berulang tahun di hari ini di 26 Agustus. Lebih tepatnya lahir di 26 Agustus 2006, berulang tahun yang ke-18 tahun. Member dari generasi 11, dia adalah Alia Amanda. Ya, lagi-lagi gue bahas trainee kali ini di Agustus ya, birthday Agustus, dan ini sudah di akhir bulan ternyata ya, di akhir Agustus, dan kita akan ketemu nanti di September. Akan ada banyak member juga yang ulang tahun. Jadi kali ini membahas Alia, dan ini menjadi member ke berapa? 1, 2, 3, 4. Member keempat yang gue bahas di bulan Agustus. Setelah sebelumnya itu gue bahas Arali, terus ada Ella, ada juga Erin. Kali ini gue bahas Alia. Ya, mungkin kemarin gue di tanggal 25 Agustus baru aja upload videonya Z ya, grade-nya Z. Kali ini gue upload lagi di 26 Agustus. Banyak video yang gue upload seperti yang gue bahas tadi. Ya, cuma seru buatnya, gue masih enjoy untuk ngebuat video-video ini, dan gue harap kalian semua juga suka dengan video-video dan kalian juga enjoy nontonnya ya. Gue harap seperti itu. Oke, kali ini ngebahas Alia. Dan kebetulan Alia ini masih trainee di generasi 11, dan untuk pembahasan Birthday Girl trainee gue akan ubah sedikit susunannya. Seperti biasa di Birthday Girl gue akan bahas soal membernya yang pasti ya. Gue akan bahas keunikan membernya, apa sih yang menjadi keunggulan si membernya, dan apa pendapat gue atau impresi gue soal si membernya gitu. Pendapat gue soal member ini, member yang berulang tahun ini gue akan bahas. Terus akan ada juga, kalau di member inti itu ada birthday t-shirt. Karena trainee itu belum ada birthday t-shirt, jadi gue ganti itu jadi ngeliatin Instagramnya. Ya, kita bakal cek Instagram dari trainee ya. Kalau trainee yang ulang tahun, kita akan cek Instagramnya. Kalau member yang ulang tahun, kita akan cek birthday t-shirtnya. Karena seperti yang gue lakukan di Birthday Girl Erin, kayaknya seru nih kalau gue lihat Instagram member trainee lainnya ya. Jadi gue akan menggunakan format seperti itu. Lalu setelah itu gue akan bahas atau mention proyekan dari fanbase membernya, dan dalam hal ini itu ada Alia ya, fanbase-nya Alia gue akan mention juga nanti, dan akan ada ucapan ya di ending. Seperti itu untuk susunan Birthday Girl yang baru untuk ngebahas trainee ya. Tapi kalau untuk ngebahas member akan tetap sama, akan ada birthday t-shirt yang dibahas seperti itu. Oke, Alia Amanda. First impression gue terhadap Alia itu adalah sosok yang bawel dan banyak omong. Bawel dan banyak omong sama nggak ya? Ya pokoknya gue melihat dia ini adalah sosok yang bawel. Itu first impression gue ketika melihat Alia di awal-awal, ketika melihat dia awal-awal showroom, ketika ya showroom ya dulu ya, belum ada IDN. Melihat dia itu adalah sosok yang bawel. Itu first impressionnya. Tapi sekarang itu berbeda, dan gue akan jelasin satu persatu ya. Sekarang Alia ini cenderung pendiam ya. Yang pertama itu cenderung pendiam, kalem, dan juga anggun. Ada suatu image yang mau dia bangun di sini yang nanti juga gue mention ya, gue bakal jelasin juga. Ya ternyata setelah
apa ya, beberapa waktu, sekarang generasi 11 itu udah mau 2 tahun ya. Jadi gue melihat sosok Alia ini adalah sosok yang pendiam dan kalem. Itu yang terjadi saat ini gitu loh. Padahal first impression gue adalah dia adalah sosok yang bawel. Image yang dibawakan sama atau personal brandingnya Alia ketika dia awal-awal muncul ya, mungkin bahkan sampai saat ini cuma agak redup aja. Dia adalah salah satu member yang suka sama dunia otomotif. Setelah ada Ola ya dengan mobil, dunia mobil, terus juga ada Amanda di segmen motor. Kali ini ada Alia juga di segmen motor, sama seperti Amanda. Dia ini kalau sebelum jadi member JKT48 atau trainee JKT48, dia ini anak motor katanya ya. Dia suka jalan-jalan naik motor, dia suka apa namanya, Sunmori ya istilahnya. Anak ini cukup unik memang. Lo bayangin kalau lo kayak naik jalan-jalan gitu ya, ngajak Alia jalan-jalan naik motor gitu loh. Di pagi hari atau di sore hari atau night ride gitu ya, malam-malam lo ngajakin dia pergi kayak mau keliling-keliling kota aja ataupun sambil cari makan gitu ya. Lo bayangin aja kayak lo dateng nih jemput Alia gitu kan, kayak bawa motor kucuk Alia yuk kita jalan yuk gitu misalkan ya. Alia keluar nih gitu, datang ayo kita pergi. Udah lo pertanyaan siapa yang bawa motor gitu, masa lo tiba-tiba datang set Alia jalan yuk, ayo kita cari makan yuk, apa gultik gitu misalkan. Ya udah nih lo yang bawa ya. Ya pokoknya intinya Alia ini adalah suka sama motor ya, dan suka sama dan dia ini adalah anak motor saat sebelum menjadi trainee JKT48. Bahkan sampai saat ini pun dia masih suka lah ya dengan dunia motor otomotif, terutama motor gitu. Kalau untuk masalah pengetahuan soal motor, menurut gua Alia ini masih di bawah Manda lah. Manda itu lebih tahu soal permotoran deh. Kalau Alia ini mungkin lebih ke arah dia ini suka motor karena lebih suka perjalanannya, dia suka bawanya gitu dibandingkan suka sama merek-merek motor tertentu yang dia tahu misalkan, atau jenis-jenis motor yang dia tahu. Mungkin gak segitunya. Dia ini memang lebih ke arah yang suka bawa motor gitu dari seorang Alia. Dan kebetulan sekarang pun udah 18 tahun ya, jadi udah kalau udah punya SIM dia street legal nih. Dia udah diperbolehkan untuk membawa motor jalanan gitu ya. Jadi artinya Alia ketika sebelum menjadi trainee JKT48 dan suka naik motor atau bawa motor, ya dia bawa motor tanpa SIM. Wah, kalau dulu ya Alia ini adalah anak yang tomboy kalau cerita dia. Gue lupa, gue denger cerita di mana itu ya. Kayaknya live-nya dia bilang kalau dia tuh dulunya anak yang tomboy. Dia tuh suka main di luar kalau dulu. Ya terbukti dengan dia suka motoran. Itu juga jadi bukti kalau dia tuh ya agak tomboy ya. Tapi belakangan ini malah image yang ditampilkan Alia, atau bahkan dari awal ketika dia diperkenalkan, dia memilih dengan image feminim ya, image girly yang apa ya, kayak gue aja kaget gitu loh ketika tahu kalau dia tuh suka dengan motor, suka bawa motor, maksudnya mengendarai motor. Melihat image-nya dan tampilannya seperti itu kayak bohong ya. Ini anak kayak bohong nih. Tapi ternyata benar gitu loh. Dia memang suka naik motor, tapi memang dengan image yang dibawakannya ketika menjadi trainee JKT48 itu apa ya? Berbeda gitu loh. Dia mau memberikan dia mau nunjukin image yang berbeda ketika menjadi member JKT48 atau trainee JKT48 gitu loh. Dengan image yang feminim, girly. Tapi walaupun dengan image feminim atau girly-nya itu, tapi dia ini tetap keren. Gitu loh. Itu yang bisa yang dibawakan sama Alia itu seperti itu. Dan sekarang dia anak ini ponian ya. Anak ini ponian sekarang. Kemarin sempat bahkan sebelum project Amanoja Kubata, dia udah ponian dan menjadi salah satu yang duluan lah ya ibaratnya dari trainee yang potong poni. Nah, kalau dari yang gue lihat, seorang Alia ini tuh kayak berusaha untuk nggak
tantruman ya, berusaha nggak heboh-heboh banget biar dia tuh menjaga image feminimnya itu, biar menjaga image girly-nya itu. Yang gue lihat seperti itu gitu loh. Apa ya, dikala adik-adiknya generasi 11 lainnya yang pada heboh, pada berisik gitu loh. Mungkin Alia tuh pengen untuk ikutan, cuma kayak jangan deh, kayaknya nggak cocok sama image yang mau gue bawa gitu loh. Gue harus tahan biar nggak ini. Mungkin di off cam dia itu sama seperti member-member generasi 11 lainnya, adik-adiknya, tapi ketika dia on cam, ketika dia live, ya dia menunjukkan kalau dia itu adalah sosok yang kalem, sosok yang diem ya, sosok yang girly abis. Weh. Itu seorang Alia yang gue lihat dari seorang Alia itu seperti itu ya. Di dalam jiwanya tuh masih ada jiwa-jiwa tantruman, jiwa-jiwa yang mau main gitu ya. Coba dia sudah memilih image ini dan dia akan membawakan image ini seterusnya gitu. Atau dalam beberapa waktu ke depan dia tuh akan membawakan image ini. Jadi dia harus mempertahankan image itu. Ya, itu yang gue lihat dari seorang Alia. Bagaimana kalau kalian? Kalian seperti apa melihat sosok Alia? Image apa sih yang sebenarnya mau dia tampilkan, atau bagi kalian yang mungkin lebih tahu Alia ya, Alia itu seperti apa di mata kalian? Kalian bisa komen di bawah. Untuk masalah potensi ya, kali ini gue mungkin akan bahas potensi-potensi yang bisa Alia kembangkan lagi. Gue melihat dari sini adalah Alia ini punya suara yang bagus ya. Dia tuh suaranya lembut tapi powernya gede. Tau gak? Suara yang lembut tapi powernya gede. Dan menurut gue dia ini cocok banget untuk jadi host formal gitu loh. Host formal misalkan kayak kemarin di 17 Agustus misalkan ya, pengibaran bendera, dia bisa jadi host pengibaran bendera gitu loh. Salah satunya ya, contoh aja gitu loh. Atau acara-acara formal lainnya dia bisa jadi host acara formal. Karena cocok banget suaranya itu, benar-benar menguasai panggung ataupun menguasai ruangan bahkan. Teater tuh bisa, kayak orang tuh bisa fokus ke Alia saat Alia tuh sedang MC yang ini ya. MC yang ada teksnya lah gitu ya. MC yang ada skripnya gitu. Misalkan soal baru MC 1 ketika ngomongin soal lagunya, penjelasan soal setlist ya, penjelasan soal setlistnya, itu bagus banget menurut gua. Dia bisa membawakan itu dengan dengan suaranya yang tetap lembut tapi powernya gede, jadi orang-orang tuh pada merhatiin itu ya. Tapi gue juga berharap Alia bisa ngembangin juga ke MC yang non formal ya gitu. Oh ya, dia ini juga cocok ketika membacain live X ya, live tweet, live X gitu loh. Ya di MC 2 dia cocok banget kalau ngebacain itu. Tinggal yang dikembangin lagi atau yang dihalusin lagi adalah mungkin intonasinya gitu ya, cara dia ngebacanya segala macam, nadanya itu mungkin bisa dikembangin lagi. Cuma gue bisa gue berharap dia bisa kembangin ini lagi karena dia punya potensi di situ. Nice ya dari seorang Alia. Tapi gue juga berharap dia bisa nyanyi gitu loh. Gue belum pernah lihat Alia nyanyi atau belum pernah denger Alia nyanyi. Mungkin ada konten-kontennya atau di live dia nyanyi, cuma gue belum pernah ketemu kayaknya. Ya, sayang banget. Mungkin kalian ada yang pernah lihat atau dengar Alia nyanyi di live atau di mana, klip-klipnya mungkin kalian bisa kasih tahu gue juga. Kalau ketemu ya, gue pengen tahu nih. Karena suaranya itu bisa kayak gitu loh. Gimana jelasin ya? Kayak unik gitu loh suaranya Alia tuh. Itu tadi halus tapi berpower gitu. Itu ketika dia teater atau Jiko gitu ya. Tapi kalau dia live itu suaranya kayak beda gitu. Kayak suaranya lebih santai ya, jelas ya. Ketika live itu suara orang memang lebih santai. Member-member lain pun begitu. Siapa yang live-nya suaranya formal gitu loh, kayak hadirin yang terhormat. Ya, suara kalau live stream sih harusnya suara-suara santai, apalagi kayak di rumah gitu. Alia sering banget live itu di rumah. Nah, dia tuh dulu suka banget live gitu. Live stream ya, showroom, suka banget dia tuh live. Mungkin memang lagi membangun image, kayak kenalan lah ibaratnya gitu kan. Dia suka banget live, cuman sekarang udah jarang dia live. Mungkin karena sibuk kali ya. Ya. Harusnya sih 2006 ya. Kalau nggak salah dia udah lulus sekolah ya.
apa dia lagi persiapan kuliah. Gue nggak tahu sebenarnya seperti apa Alia ya. Mungkin kalian yang lebih tahu, kalian bisa juga komentar dia masih sekolah kah, atau dia udah lulus sekolah dan mau kuliah atau belum ngambil kuliah ya. Gue belum tahu update-nya. Cuma ya mungkin karena dia lagi sibuk sekarang, sibuk apapun itu, dia lagi jadi nggak sempat buat live stream. Ya gue harap dia jadi lebih sering lah live stream, karena itu adalah salah satu cara buat gue terutama untuk lebih kenal sama member. Dan ya gue ngerasa banyak orang yang kayak gue ya, yang ketika nonton live ketika nonton live stream member itu jadi lebih kenal sama membernya gitu. Dan bisa jadi juga kalau semakin sering membernya live malah jadi suka ya, yang awalnya kayak biasa aja tapi jadi suka, bahkan bisa jadi ngosiin, siapa tahu gitu loh ya. Itu penting loh menurut gue ya, seperti itu. Seorang Alia ini itu memilih atau memang secara alamiah dia tuh bersikap bertindak sebagai seorang adik di generasi 11. Kenapa gue bilang begini? Karena gue ngerasa kayak dia nggak bersikap atau bertindak sebagai kakak untuk member generasi 11 lainnya. Dia malah kayak kelihatan seumuran gitu loh, seumuran yang kayak kelahiran 2009, 2010, bahkan kayak gendis ya, kayak seumuran gitu loh. Dan dia tuh bertindak sebagai adiknya seorang Cynthia. Ya. Padahal Anin juga lebih tua daripada Alia kan. Cuman kayak Alia tuh memandang Anin tuh kayak seumuran gitu loh. Tapi ketika dia bareng cicinya ya, ketika bareng Cynthia, bareng Ciput, dia bertindak sebagai adik-adik banget, yang kayak mau ditemenin sama cicinya, mau bareng cicinya terus gitu, nggak mau lepas. Itu yang apa ya, sifat atau sikap yang diperlihatkan oleh seorang Alia ketika bareng generasi 11 lainnya. Jadi gue melihat dia itu sebagai ya kayak sosok adik di generasi 11. Walaupun kelahiran 2006 di generasi 11 tuh salah satu yang kakak lah ya. Kan ada Grisel 2006, terus ada Alia juga 2006. Siapa lagi 2006? Gue lupa 2006 siapa aja. Ya, jadi mereka tuh adalah sosok kakak sebenarnya. Tapi Alia yang dilakukannya atau yang sikap yang ditampilkannya, ditunjukkannya itu adalah sebagai seorang adik ataupun seumuran sama yang lebih kecil dari dia. Kalau saran untuk Alia ya dari gua, itu adalah jadi lebih bawel. Seperti first impression gua ketika melihat Alia pertama kali gitu. Saran gua adalah dia nggak harus sih. Ya sarannya dia jadi lebih bawel gitu. Jadi lebih bawel di live stream ataupun di Twitter. Karena apa ya? Kalau anak yang bawel tuh gue suka gitu. Seru jadinya, banyak hal yang bisa dibahas dari kebawelannya itu. Ya apa yang dia bisa omongin ya bisa jadi cerita-cerita baru gitu loh. Interaksi-interaksi baru lah dengan fans gitu ya. Itu dari Alia. Terus tingkatkan MC seperti yang gue bilang tadi. Bisa tingkatin dari MC formal, bisa juga mencoba ke lebih perhalus lagi MC non formalnya, ngejokesnya atau mencairkan suasana ke penonton, itu juga jadi lebih smooth ya. Itu bisa dilakukan. Dan yang pasti adalah lebih pede. Bukan berarti sekarang Alia tuh nggak pede, tapi gue berharap dia jadi lebih pede ya, seorang Alia. Tadi potensi soal host dan juga nyanyi gue harap akan datang dari seorang Alia. Satu lagi potensi yang gue lihat dari seorang Alia adalah menjadi model ya. Jadi model. Karena dia ini sebelumnya memang modeling ya, photoshoot itu Alia dulu sebelum jadi trainee atau member atau trainee ya. Dia ini adalah seorang model. Ya, photoshoot itu biasa bagi dia gitu. Kesehariannya lah, WD. Dan saat photoshoot tuh kelihatan photoshoot photobook, digital photobook ya, yang bonus VC. Kalian beli digital photobook tapi bonus VC. Nah, itu yang benar ya. Mostly hasilnya bagus. Gue suka banget dengan hasil-hasilnya Alia ya. Dengan posenya, tatapan matanya itu memang terlihat kalau dia memang cocok jadi model gitu loh. Kalau seperti yang sebelum-sebelumnya kayak ex-member itu, contohnya itu ada Chika ya, Jessica Tamara. Gue selalu suka dengan hasil foto digital photobooknya Chika.
Dan Alia adalah salah satu yang bisa apa ya, menjadi penerus lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena gue suka dengan hasilnya, dia selalu bisa tunjukin, apalagi kalau ekspresi-ekspresi yang cheerful, ceria, ya senyum gitu ya. Alia sangat cocok. Paling tinggal kembangin lagi untuk ekspresi-ekspresi lainnya ya, gitu dari Alia. Oke, itu dia dari Alia untuk pembahasan. Mungkin agak lama ya, sorry banget. Selanjutnya, gue akan kepoin Instagramnya dari Alia. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke Instagramnya Alia Amanda. Let's go. Ya, semoga nggak terlalu kecil ya. Ya, ini dia Instagram dari Alia. Dan ini adalah foto pertamanya. Salah, ntar. Foto pertamanya Alia. Yang diposting Alia itu dengan captionnya ya Jikonya ya. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo, aku Alia ya. Dia tuh nadanya jadi ciri khas ya. Lihat anaknya kayak masih polos gitu ya ketika pertama kali dia nampangin diri, nunjukin diri ya. Dan gue ngeliat dia sebagai sosok yang bawel saat dia pertama kali live. Awal-awal dia live gitu lah. Gue kan pilihin beberapa foto-foto yang menurut gue kayak, nah kayak ini kayak apa ya, brand-brand akan suka menurut gue gitu loh dengan Alia. Kayak cocok gitu loh, dia bisa memasarkan produk dengan photoshootnya. Makanya gue bilang dia ini mirip kayak apa ya, kayak Cika gitu loh. Komersil, itu dia ya, kata yang tepat gitu loh. Tuh kan, apa, dengan ekspresi-ekspresi yang ceria, cheerful, dia sangat cocok gitu loh. Terus ngomongin outfit ya, outfit dia ini banyak yang colorful, kayak ini contohnya. Terus gemes-gemes, lucu-lucu, dan dia bisa mix and match dengan baik. Itu juga gue suka dari Alia. Dan ini sebelum dia ponian ya, dia masih dengan rambut belah tengahnya. Tuh, ini kan kayak apa ya, outfitnya gue suka gitu loh. Iya kan, dia apa namanya, menunjukkan image yang lucu, gemas, girly abis ya kan, dengan warna pink tuh ya kan, lucu gitu loh anaknya dengan outfitnya. Tapi nggak cuma dengan outfit lucu ya. Dia juga coba dengan outfit yang sedikit berbeda dengan image-nya. Ini yang bisa apa, yang sedikit lebih mature ya, kayak business woman. Ini kayak tempat yang sama dengan yang tadi. Beda ya? Gua nggak tahu guys, tempat-tempat di Jakarta sana ya. Ya cuman ini sempat rame juga foto ini dibuatin selkade sama fans ya. Karena banyak yang datang ke sana. Ini ada lagi ya kan, ya apa namanya, outfitnya tuh girly banget. Tuh kacamataan ya kan. Ini kan cocok banget kalau ada foto-foto yang cheerful, ceria gitu, yang ada senyumnya. Itu cocok banget dengan image Alia. Nih dia pakai ini lagi, pakai blazer lagi. Iya. Ini event apa? Bukan event nih. Ini kayaknya dia jalan-jalan aja. Permainan warnanya ya kan. Ya sebenarnya semua member hampir semuanya bagus sih. Permainan warna ini putih semua, terus ada combine itemnya sedikit. Gue suka. Terus ini yang agak sporty ya kan. Tapi tetap ya dengan latar belakangnya boneka. Tapi tetap keren sih. Nah makanya kayak gue bilang tadi, dia ini feminim, girly, tapi keren. Tuh kan. Ya image lucu gitu loh. Itu yang ditampilkan sama Alia. Ada nggak ya foto yang setelah dia ini? Oh ini bagus nih. Ketika dia di mana ya? Ini Bali ya kayaknya, ini Bali. Terus ini sempat ke Bali kan? Apa ini liburan? Gue kurang tahu. Oh ini yang liburan ke Singapura. Tuh outfitnya lucu gitu loh, pakai outer yang ada apa ya? Bukan pattern sih, gambar grafik yang lucu gitu loh, kayak bunga-bunga gini. Gue suka gitu loh yang kayak gini.
Oh, tasnya ya. Gue salfok sama tasnya. Tasnya macan tutul. Ini kan kayak lucu gitu. Kesannya cheerful lagi-lagi. Ngulang-ngulang. Gue berapa kali bilang cheerful ya? Kan, Alia. Dan langsung, oh dia ponian. Nah ini salah satu yang keren sih menurut gue dengan pakai jaket kulit ya. Stylenya. Dan ini sudah ponian. Makanya tadi ini apa? Ini outfit dia kalau mau diajak naik motor. Iya. Dan dia pasti siap kalau disuruh bawa motor. Udah pakai jaket gitu, tinggal kasih helm. Nih ya, bawa gitu. Nah, ini event of air di TV kalau nggak salah. On air ya istilahnya jadinya. Ya di Global TV, di GTV kemarin yang menang award. Tuh kan. Anaknya itu lucu, kalau foto-foto memang fotogenik banget. Gue suka. Dan ini kemarin di Amano Jakubata ya. Pangling ya, walaupun dia udah pakai ponian cuman kayak masih aja gitu loh. Gue tidak bisa mengenali member-member ya, seperti yang kalian tahu kemarin di reaction. Gue nggak bisa, kayak bengong gitu, banyakan bengong. Bahkan siapa itu yang gue bilang Delin gitu, kayak Nachia deh. Itu harusnya Nachia tapi gue bilang Delin. Itu gimana itu? Dan kemarin juga gue bilang di Amano Jakubata apakah semuanya ikut di beauty show. Ternyata ikut ya, ternyata kesorot semua guys di Amano Jakubata dengan 26 member itu. Ya ini Alia setelah syutingnya kelarnya malam. Lucu semua ya kan, ini Michi, nih Elin ya kan, ini Cynthia. Begitu dari Instagramnya, nggak terlalu banyak ya kayaknya yang diupload sama Alia, cuma hasilnya bagus-bagus sih. Gue suka sama foto-fotonya dari Alia. Makanya itu tadi gue berharap dia tuh bisa jadi salah satu apa ya, model JKT48 gitu loh. Salah satu wajah JKT48 untuk memasarkan brand-brand yang kerjasama sama JKT48. Dia cocok gitu loh. Kayak foto pertama tadi, ada foto yang pertama gue kayak ngelihat, oh ini cocok untuk sponsorin brand jam tangan gitu loh. Yang ini nih. Ntar gue tunjukin lagi ya. Gue tunjukin lagi mana fotonya tadi. Kalau nggak salah, ini ntar. Nah, foto yang ini tuh kayak cocok banget untuk sponsorin jam tangan, karena jam tangannya tuh ke spotlight banget. Dia, gue ngeliat jam tangan di sini tuh bener-bener kayak oke, kayaknya ini cocok banget kalau dia nge-sponsorin suatu brand jam tangan gitu. Yeah. Itu dari Alia. Oh, karena gue nambahin segmen Instagram nih durasinya lama ya. Agak kepanjangan. Oke, itu dia dari Instagramnya Alia ya. Gak semua foto gue akan lihat, cuma yang gue suka, yang gue suka aja, yang gue suka aja, yang gue kayak ngerasa, wah ini benar-benar apa ya, merepresentasikan Alia ataupun menunjukkan keunikannya Alia. Seperti itu dari Alia ya, pembahasan Alia. Dan selanjutnya itu adalah proyekan fanbase. Kali ini proyekan fanbase kalian bisa lihat hashtagnya di X atau Twitter account dari Alamanda. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa cek hashtag apa yang dibawakan sama Alamanda untuk merayakan ulang tahun Alia yang ke-18. Kalian bisa ramein hashtagnya, kalian kasih ucapan, kalian buatin project kalian sendiri juga boleh banget. Kalian buatin video ucapan ulang tahun juga boleh banget. Kalian tag Alianya, kalian tag Alamanda juga, siapa tahu Alamanda bakal nge-repost dan bakal dilihat sama Alia ya. Ucapan-ucapan kalian akan dilihat sama Alia gitu. Itu tujuannya. Oke, itu aja untuk Berdegel kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton ya. Kita ketemu lagi di 31 Agustus, 5 hari lagi. Akhir bulan Agustus, video terakhir mungkin di bulan Agustus. Itulah Berdegel dari kapten kita Sania Gracia ya, sorry. Ya, kita ketemu di 31 Agustus di Sania Gracia, Cigre. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua Dorigon pamit. Bye bye.